Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat 12. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat 12. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mismar. Samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapakah engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impian musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencelaka aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 42 merupakan bagian dari jilid 2 Kitab Mazmur pasal 42 sampai 72 yang ditulis oleh Korah untuk pengajaran bagi Bani Korah. Khususnya pasal ini berkisah tentang kerinduan pemazmur kepada Allah dan bagaimana ia mengharapkan kedekatan hubungan dengan Allah. Sebagai contoh dapat dilihat keinginan kuatnya merindukan Allah bagai seekor rusa merindukan air. Ada dua makna pada ayat 2 dan ayat 3 itu, yakni pertama, kerinduannya bagaikan rasa haus seekor rusa yang rindu dipuaskan oleh air di sungai yang mengalir. Kedua, rindu kepada Allah bagaikan kerinduan untuk selamat dari mangsa, seperti rindunya rusa merendam di air agar bau kasnya tidak tercium oleh pemangsa. Melalui Mazmur 42 ini digambarkan bahwa pemazmur dan orang-orang Israel zaman itu banyak mengalami masa pahit saat mereka berada dalam pembuangan di Babel, dalam keadaan sebagai bangsa tawanan kerajaan Babel. Mereka hanya bisa menikmati perlakuan hidup yang tidak manusiawi, kerja paksa, makian, dan cemooh menjadi bagian hidup mereka. Hal inilah yang menyebabkan pemazmur mengalami tekanan yang luar biasa, sehingga dalam keadaan seperti itu, pemazmur merindukan bertemu dengan Tuhan. Ia bersaksi seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Gambaran seekor rusa yang menggembara di bukit-bukit yang rumputnya terbakar matahari musim kemarau, sungai-sungai yang sudah kehabisan air, dengan merindukan sungai yang masih berair, yaitu sungai yang airnya hanya mengalir pada musimnya, agar ia dapat minum dan menyambung hidupnya. Sama halnya rusa yang haus akan air, demikian pemazmur yang haus kepada Allah. Walaupun duanya belum terjawab dan keadaannya belum berubah, tetapi pemazmur sekarang memiliki iman bahwa Allah hadir sama ketika ia masih di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena itulah ia berkata di ayat kemudian,
sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga hal inilah yang menyebabkan dia bersukaria dan bersyukur karena Allah telah bertindak untuk melepaskannya, menjawabnya dan menyelamatkannya. Bersyukur berarti mengaku percaya dan mewartakan kasih setia Allah kepada orang lain agar mereka pun turut bersuka cita dan percaya kepada Tuhan. Menarik untuk disimak bahwa pemazmur rupanya terlalu fokus pada ejekan musuh, terlalu khawatir seakan ditinggal Tuhan, dan batinnya hanya terpusat pada masalah, sehingga lupa bahwa penolongnya adalah Allah. Ia baru kemudian menyadari akan hal itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah." Pemazmur seakan menyatakan kepada kita bahwa adalah manusiawi untuk takut dan khawatir dan atau tertekan dengan masalah. Tetapi seharusnya tidak melupakan janji pertolongan yang Tuhan beri, sehingga fokus hidup bukan lagi pada badai yang menyerang, melainkan pada sang jurumudi kehidupan, yaitu Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak hadir dalam setiap pergumulan kita? Karena kepekaan kita akan ketergantungan kepada Tuhan sejujurnya telah hilang oleh karena masalah yang kita hadapi. Kita terlalu fokus dengan masalah dan pergumulan kita, sehingga kita kehilangan kendali dan kita merasa Allah begitu jauh. Padahal kitalah yang telah melangkah jauh daripada jalannya. Melalui Mazmur ini, biarlah kita kembali mengingat akan kebesaran tangan Tuhan yang selalu siap menolong dan menuntun kita. Kuasanya yang senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 59 ayat 1, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berhentilah mencari kekuatan yang lain untuk menolong kita. Jaril Tuhan dan ingatlah akan kebaikannya." Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Maka mari saudara yang terkasih, Tuhan akan selalu mendengarkan kita, Tuhan akan selalu memberkati kita. Ya, maka carilah Tuhan dan ingatlah akan kebaikannya. Itu yang dilakukan oleh pemazmur. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga diingatkan pada bacaan ini bahwa mengingat perbuatan Allah yang baik dan luar biasa dalam hidup kita di masa lalu akan sangat menolong kita untuk meyakini penyertaan Tuhan di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Jika Tuhan ada dan menolong pada waktu lalu, maka kuasanya juga tetap ada di tiap waktu, termasuk di saat kita tertekan dalam hidup. Maka saudara yang terkasih, mari kita fokus akan penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai orang-orang percaya pada zaman dahulu, itu juga akan berlaku bagi kita pada zaman sekarang. Karena Allah yang kita sembah itu sama dengan Allah yang disembah oleh bangsa Israel pada zaman dahulu, yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, dan itu juga Allah yang kita sembah. Maka yakinilah bahwa kuasa Tuhan bukan hanya berlaku di masa yang lalu, tapi kuasa Tuhan akan berlaku di masa kini dan masa yang akan datang. Maka sebagai orang percaya, kita harus tetap mengingat rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita lupakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, dan janji Tuhan, dan firman Tuhan yang telah difirmankan kepada kita. Tapi ingatlah itu, maka itu yang akan mengurangi kekecewaan kita, mengurangi kekhawatiran kita, mengurangi ketakutan kita, mengurangi kegelisahan kita buat perkara-perkara yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan berpihak kepada kita, karena Tuhan akan membela kita, Tuhan akan memberkati kita. Maka yakinilah bahwa Allah lah sumber pertolongan yang setia, Tuhanlah sumber pertolongan yang sempurna dalam kehidupan kita. Walau kita adalah manusia yang tidak sempurna dalam memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi dengan hikmat daripada Tuhan, hidup dalam Tuhan, maka itulah yang memberikan cahaya terang bagi kita untuk menghadapi, untuk memikirkan segala persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak putus asa, tapi jiwa kita tetap bersorak-sorai
memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, melalui Mazmur ini kita diingatkan agar kita berfokus kepada kuasa Tuhan, janji Tuhan, dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti pemazmur, bukankah banyak orang juga berusaha dalam kepanikan mencari Tuhan yang seakan bersembunyi, lalu betapa terkejutnya dia karena justru menemukan Tuhan di deru air terjun dan gulungan gelombang. Demikian juga dengan kita, kadang ketika kita memetakan sendiri kehadiran Tuhan dalam bentuk yang spektakuler, ternyata dia hadir dalam bentuk yang adem dan biasa. Sebagai contoh, beberapa sering kita berharap agar disembuhkan Tuhan dari sakit, namun tidak mau ke dokter, tahu terus berdoa agar disembuhkan. Padahal ternyata Tuhan sedang memakai seorang dokter untuk dengan keahlian yang ia berikan kepada medis ini deteksi penyakit, temukan dan sekaligus penentukan obat penawar sakit telah disiapkan. Tuhan bisa hadir di mana-mana. Persoalannya apakah kita dapat mengaminikan kehadirannya itu. Jadi saudara yang terkasih, mari cara Tuhan banyak cara untuk menyatakan kuasanya, menyatakan kehadirannya dalam kehidupan kita. Maka sebagai orang percaya kita harus peka. Tuhan dapat pakai siapa saja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, untuk mendatangkan kesembuhan ketika kita mengalami sakit penyakit. Kita yakini di dalam segala pergumulan kita, dalam sakit penyakit yang kita derita, Tuhan pasti pakai para medis, obat-obat untuk memberikan kesembuhan kepada kita. Maka yang pertama adalah kita harus yakin bahwa Tuhan berkuasa untuk memulihkan kita, untuk memberikan kesembuhan kepada kita, dan berkuasa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Maka kita yakinilah dalam proses demi proses yang kita hadapi, yang kita lalui, itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dan hidup dalam Tuhan di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Yakinlah Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita tidak akan berputus asa dalam segala pergumulan yang kita hadapi, tapi kita tetap semangat berpengharapan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan di atas segala kuasa yang ada di dunia ini. Maka jaminan itulah yang memberikan semangat bagi kita, sehingga kita bersorak-sorai, sehingga apa yang dikatakan pemazmur dalam ayat 6, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Maka berharaplah kepada Tuhan, berharaplah dalam kuasa Tuhan, berharaplah dalam lindungan Tuhan, maka yakinlah jiwa kita akan tetap bersyukur, kita akan tetap memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan itu adalah penolong dan Allah yang setia untuk menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika terlalu fokus melihat gelombang dan badai, kita akan lupa pada Yesus yang ajaib, sebagaimana para murid lupa bahwa ada Yesus yang tertidur dalam kapal ketika badai menyerang. Pemazmur mengakui hal itu pada ayat 12, ternyata ia terlalu gundah dan tertekan karena masalah dan melupakan kuasa Allah yang ada penolong ajaib. Bukankah kita demikian? Bukankah masalah yang terlalu besar yang datang membuat kita semakin merasa kecil dan tak ingat lagi pada yang maha besar? Karena itu mari yakinilah bahwa masalah yang datang memang sangat besar, tetapi Yesus Tuhan kita maha besar melebihi persoalan hidup kita. Maka saudara yang terkasih, yakinilah ketika kita fokus kepada badai, kepada pergumulan, itu yang sering melupakan kita akan Tuhan yang maha kuasa yang menyertai kita. Sama seperti murid Tuhan Yesus, ketika mereka berada di dalam perahu, ketika badai menggoncang mereka, mereka lupa bahwa di tengah-tengah mereka ada Yesus. Sehingga mereka membiarkan Yesus tertidur, dan mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri, tapi mereka mengalami kebuntuan. Karena mereka melihat badai itu begitu besar yang bisa menenggelamkan mereka. Maka ketika Yesus bangun, Yesus menghardik badai itu, maka badai itu akan berhenti. Maka yakinilah saudara yang terkasih,
Ada Tuhan Yesus di antara kita. Ada Allah yang selalu menyertai kita. Jangan pernah kita lupakan bahwa Allah ada di dalam kita. Dia akan selalu menolong kita. Dia akan selalu menguatkan kita. Maka jangan andalkan kekuatan kita. Ya, jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita dan bahkan pengalaman kita. Tapi yang harus kita andalkan adalah iman percaya kita kepada Yesus. Kita yakin dalam Yesus kita mampu melewati segala pergumulan yang kita hadapi. Sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi, tidak bisa melampaui kebesaran kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ini yang harus kita yakini, bahwa masalah yang datang memang sangat besar, tapi Yesus Tuhan kita maha besar melebihi persoalan hidup kita. Ya, sebesar apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tapi Yesus lebih besar melebihi persoalan hidup kita. Maka ini yang harus menjadi renungan bagi kita. Jadi sebesar apapun pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yakinlah Yesus lebih besar dari pergumulan yang kita hadapi. Itu bisa kita lihat dari apa yang dikatakan di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39, di mana Yesus mengusir setan. Ya, walaupun setannya banyak, tapi ternyata dengan satu kalimat setan itu bisa keluar daripada seorang yang dirasuki setan. Maka yakin dan percayalah, tiada kuasa yang lain melebihi kuasa Tuhan. Kuasa penderitaan sekalipun, kuasa penyakit sekalipun, kuasa iblis sekalipun, yaitu semua berada di bawah kuasa daripada Tuhan. Maka mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, mari kita memuji dan muliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber penolong kita, karena Dialah sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita. Maka orang yang berharap, orang yang fokus kepada kuasa Tuhan, maka dalam hidupnya dia akan merasakan ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera. Maka mari saudara yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan ini tentu banyak tantangan, cobaan yang kita hadapi. Tapi mari dalam perjalanan kehidupan ini hiduplah dalam iman percaya kepada Yesus, hiduplah bersama dengan Yesus, pakailah kuasa Yesus, maka yakin dan percaya sebesar apapun kuasa yang ada di dunia ini, kuasa-kuasa apapun itu, semua akan tunduk di dalam kuasa Tuhan Yesus. Tuhanlah yang memberkati kita, Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menolong kita. Salam.